hu aha hu aha. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya syahidan nabi aidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhabal quraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada, daiman abada. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Khalilallah fi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhabal quraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Kun hadiran fi hayatina, na'malu
akan anuhibbahu daiman abada, daiman abada. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika, syukran ya Khalilallah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayyamina. Ibnu Athaillah wa Sayyizuddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa fi kitab li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam insyaallah bi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunus wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencukupi rahmatnya untuk kita selalu. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya kepada kita. Mudah-mudahan dimudahkannya kepada kita segala urusan-urusan kita, maupun dimudahkannya urusan kita dalam menggapai, mencari rezeki. Dan terutama pula mudah-mudahan Allah selalu menggapai kita untuk dimudahkannya dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, pada kematian kita, berjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, anta ma'al aqwani malam tashhadil muqawwin, malam tashhad al muqawwin fa ijazahitahu kanatil aqwanu ma'aka. Anta ma'al aqwan malam tashhadil muqawwin, engkau itu akan bersama dengan alam semesta ini, engkau akan pasti dekat dengan dunia ini, alam semesta ini. Malam tashhadil muqawwin, atau engkau tidak akan selama engkau tidak menyaksikan al-muqawwin, yaitu pemilik alam semesta ini. Jadi selama kita tidak dekat dengan pemilik alam semesta ini, kita pasti dekat dengan alam materi, kita dekat dengan alam semesta ini. Fa ijazahitahu, tetapi apabila engkau sudah menyaksikan Allah, sudah melihat Allah, kanatil aqwanu ma'aka, maka alam semesta itu juga akan bersamamu. Justru dia menjadi tunduk kepadamu, akan bersamamu, berarti mungkin tunduk kepada diri. Coba kita lihat pisarahnya, dalam sarahnya.
sedikit aja sarahnya. Anta ma'al aqwani, bentar. Ya elah anta ma'al aqwan tadi ya. Anta ma'al aqwan, engkau bersama dengan alam semesta. Waqafa ma'aha, engkau akan waqaf bersamanya. Waqaf itu berhenti bersama alam semesta. Wa mustanidun ilaiha, dan engkau akan bersandar kepada alam. Mungkin paling banyak kita adalah soal rezeki. Soal rezeki lah, kita akan menggebu-gebu mencari rezeki. Kita akan menggebu-gebu mencari rezeki, ambisius mencari kerajaan dunia, mengejar dunia ini, sampai lupa diri kita, lupa dengan mati kita, lupa dengan akhirat kita, lupa bahkan dengan ibadah kita. Nah, kemarin tuh kita contohkan orang berdagang, asik berdagang sampai lupa sembahyang. Karena sering lupa sembahyang saat berdagang, akhirnya di rumah juga lupa. Ya Allah. Nah, kadang orangnya sudah haji tapi bisa lupa sembahyang. Kenapa? Karena dia dekat alam. Dekat dengan alam tuh apa? Jualannya. Ya Allah, dagangannya. Ya Allah. Mungkin dekat dengan pekerjaannya, asik dengan pekerjaannya, lupa sembahyang. Ya Allah. Dekat dengan alam, iya dekat dengan alam. Pekerjaan itulah alam semestanya. Dekat dengan tubuhnya, bilang kalau kau melihat bebinian, nah hanyar pulang nih jar, nah hanyar pulang jar. Yang kemarin mata belang apa? Mata belang kah? Mata keranjang lah, mata keranjang. Kenapa jadi mata keranjang? Maka kan ada obatnya mata keranjang nih jar. Di BPJS lah, karena takutnya BPJS adakah obat mata keranjang? Ada aja nya. BPJS lengkap. Maka kenapa jadi mata keranjang? Jawabnya adalah karena dekat dengan alam. Jadi mata keranjang itu menunjukkan, keranjang itu menunjukkan alam semesta. Tetapi faijazahid tahu, tapi sudah engkau belajar, engkau ma'rifatullah, engkau mengenal Allah, engkau berarti melihat Tuhan. Engkau melihat itu biasa-biasa aja lagi. Engkau melihat itu biasa-biasa. Alam semesta ini biasa-biasa. Karena yang engkau lihat bukan alam semestanya, tapi di balik alam semesta ini siapa? Al-Muqawwin, yaitu pemilik alam semesta. Wahia musta'abadatun laka. Engkau selalu dalam hidupmu meminta pertolongan kepada alam semesta ini, bukan kepada pemilik alam semesta ini. Mau kayak apa juga rezeki aku nang kayak ini. Israel perang terus lawan siapa? Lawan Iran atau apa? Perang di Timur Tengah itu dipikirkannya benar. Seharian melihat TV sampai buruk TV-nya. Ya kah? Kayak apa ekonomikulah. Nah, kayak apa ekonomikulah, ya kalah. Maka orang seperti itu akhirnya dia hanya dunia, politik yang dilihatinya. Seolah-olah politik itu menentukan hidup. Bahari pengurang di zaman Belanda lah, di zaman jajahan Belanda, kau ajak kalah hidup. Kita nih pang sudah ada di zaman Belanda lagi nih, tidak di zaman Belanda nih kau ajak kalah kada kira hidup. Kawai makin nyai mudah, ya kan? So, inilah yang dimaksud oleh saya. Kenapa ada kelompok-kelompok manusia yang sudah berislam, beragama Islam sudah, bahkan sembahyang 5 waktu sudah, tapi sekedar kewajiban sembahyang itu hanya sekedar kewajiban. Apa maksud sekedar kewajiban? Maksudnya adalah habis sembahyang sudah lepas dengan Allah. Alam semesta ini kenikmatan yang diberi Allah ya sudah dinikmati habis-habisan menikmati alam semesta. Masya Allah. Lupa dengan bagaimana nanti hidup di akhirat. Apakah kita sudah siap hidup di akhirat? Menuntut ilmu itu ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling santai. Nang alih itu waktu di sekolahan aja bergerak sedikit ditagur guru,
Mun di majelis taklim nuntut ilmu itu nyaman. Sambil berokokin kawa. Ya kalau sambil minum kopi kawa, mun di sekolahan itu nanguyuh. Ya lah. Menuntut ilmu itu ibadah melebihi daripada sholat. Sholat 5 waktu guru, iya betul. Wih, masa begitu? Betul. Kayak apa alasannya? Coba. Dalam hadis Nabi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, baban, satu bab saja, khairun min ibadati, lebih bagus daripada ibadah alfi sanatin, 1000 tahun lamanya, lebih bagus daripada beribadah 1000 tahun. Buat 1000 tahun, 1000 rakaat, salah. Lebih bagus daripada ibadah 1000 rakaat. Bi alfi rakaat, 1000 rakaat. Kalau sholat adalah lebih bagus daripada ilmu, Nabi mengatakan tidak ada. Cuma hanya masalahnya ilmu-ilmu kita di dalam agama ini, ilmu ma'rifatullah pun tidak sah kalau orangnya tidak salat. Nah itu masalahnya, iyalah, pahamlah. Baru diterima Allah ilmu ma'rifatullah itu bila apa? Bila orangnya sembahyang. Kalau orangnya belum sembahyang, ditahan Tuhan dulu. Ditahan tuh. Meskipun 1000 lebih bagus daripada 1000 rakaat, itu aja masalahnya. Anjir seh, maka wayabtulu batallah. Ya lah, ma'rifatahum, makrifat mereka bila apa? Bila sholatin, bila dia tidak mengerjakan sholat. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kita mau banding, tidak ada yang melebihi kapasitas daripada ilmu dalam seluruh amal-amal beragama ini, kecuali ilmu amal yang paling hebat. Sampai Nabi mengatakan, ya kah, man najar aliman khairun, lebih bagus lah apa nama memandang orang alim itu orang berilmu, lebih bagus daripada min ibadatin sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. Hayo. Bahkan Nabi mengatakan, man sofaha aliman, siapa yang bersalaman non orang alim. Ya Pak, ka'an nama sofahani, bagaikan dia bersalaman kepadaku. Apa kabar? Ada kan yang hebat pada Nabi Muhammad SAW? Ayo, sholat itu tiang agama. Ternyata ada yang di atas tiang agama, namanya ilmu. Lalu ilmu apa itu? Tentu yang dimaksud ilmu itu yang oleh Syekh Ibnu Athaillah dulu sebelumnya pernah mengatakan ilmu nafi. Ilmu nafi itu oleh Syekh Ibnu Athaillah dikatakan ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagian daripada ma'rifatullah itu adalah syahidtahu kanatil aqwan ma'aka, yaitu melihat Allah azza wa jalla, menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah ini ada 3 tingkatan sebenarnya. Tapi kena habiskan dulu sini. Kena nyatakan tuh. Malam tastahid al muqawwin. Selama kamu tidak bisa melihat Tuhanmu, pihak, yaitu kamu akan tetap tunduk kepada alam semesta ini. Diakali alam semesta kita, dijadikan kita ini budak oleh alam semesta. Dijadikan kita budak oleh alam semesta. Kayak apa dijadikan budak oleh alam semesta? Coba kada begawi, lapar kada? Makan bisa lah. Bila tidak bekerja tidak bisa lagi makan, habis ya lah. Paksa kita disuruh orang mangkat apa kayu besar, mau aja kita suruh orang makan apa supaya dapat upah, dapat duit. Bila kita tidak bekerja, tidak bisa makan, kita muncul seharian supaya dapat iwak. Iwak kan dia apa? Dijual. Habis dijual dapat duit, kita kawa makan juga kita aja. Kawa beli kendaraan PCX. Ya kan? Coba kalau tidak bekerja, akun kita siap Pak, siap bos, di tempat pekerjaan kita, ya kah? Bila ada
bila kada hormat non bos kita, dipecat bos kita, nah itu Pak, udah bisa makan lagi kita dibudaki oleh dunia. Siapa yang kau melepaskan itu? Nggak ada, nggak bisa, ya lah. Hah? Itu dunia. Kadang hidup hari-hari kita dibudak oleh itu. Soal anak lah, kerucup-kerucup di rumah. Anak lah, sesama anak kita bakal lahinya abut, kita sakit hati melihat anak, ya kah? Urusan dunia. Kenapa? Karena kita lekat dengan dunia, artinya akan timbul terus-menerus masalah dalam hidup kita. Nah, itu masalah. Faijazahit tahu, tetapi apabila engkau sudah menyaksikan Allah, kanatil akwanu, maka alam semesta ini akan bersamamu. Alam semesta ini akan tunduk kepadamu. Mas, apa tunduk kepadamu? Nih, banyak orang-orang yang sudah di puncak keilmuannya tidak bekerja, dia tidak apa, tapi duit ada aja. Kadang menyulap duit, kada sidin, tapi Allah menyediakan kepadanya rezeki yang banyak kepada mereka. Kuntu mustagniyan anha, seolah-olah Tuhan berkata, atau engkau kunta mustagniyan, engkau akan dicukupi oleh Allah anha wa malikan laha, bahkan engkau akan dijadikan raja oleh alam semesta ini. Wis, hayo, belum meminta lagi rezeki lawan Tuhan, rezekinya sudah datang. Adalah dalam hidup, ada contoh orang nang kuit kalau dalam hidup hari-hari lah, orang tuanya sugih meninggal, nang kuitan, nang anak menikmati apa? Menikmati rezeki siapa? Orang tua. Betulisan pulang, di apa nih, di warisan tuh, di apa, di parang warisan tuh, makan jana kayak habisakan ikam kayak 7 turunan hartaku nih kada sing habisan jar orang tua. Jar anak. Berarti orang tua tidak lagi menyuruh kita bekerja. Wis, si anak nih dijamin oleh orang tua tidak lagi bekerja. Ayo, banyak, adakah itu? Ada di Indonesia nih banyak. Yalah, apa orang itu dekat dengan Allah? Tidak. Ini contoh, ada orang yang disediakan Allah rezekinya, ada yang orang biasa, ada para wali Allah tidak bekerja dia dapat rezeki, apalagi aulia Allah. Ada kalau kisah batu aja ditendang sini jadi emas ya, maksudnya nang kayak apa itu? Bukan nang ditendang nang kayak itu jadi emas, kada nang kayak itu. Sidin bisa memanfaatkan. Ya kalau sidin menjadikan rezeki ini mudah bagi sidin. Ada orang tahalang-halang na berusaha batu bara, datang pada sidin, guru doakan supaya ulun hasil batu bara, mbak didoakan sidin nang kaya membuang kelimpanan. Ya kan? Berhasil orang wis guru aja atau nang kurang alim atau siapa nang dekat dengan Allah tadi pian jar ulun kasih jar ulun kasih rumah ulun kasih jar nah pian jar bagian pian 5% jar 5% dari hasil dia mak kada begawi lagi sidin ya kan. Padahal pegawainya mendoakan mana residin. Amin ya sidin. Apa kabar? Subhan. Contoh, berarti dunia sudah tunduk kepada sidin, tanpa bekerja dapat rezeki. Maka selama engkau tidak melihat Tuhanmu, kamu akan diperbudak oleh dunia. Nah, melihat Allah itu paling minimal 3 cara: ilmu yakin, ainul yakin, dan hakol yakin. Nah, pertama dulu orang mukmin pada umumnya melihat Tuhan lahnya, melihat tonton orang mukmin nih, tapi hanya berdasarkan ilmu, informasi aja. Informasi ilmu tauhid, ujar ilmu tauhid, Tuhan itu wujud, Tuhan itu qidam, Tuhan itu baqo, Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ya kah? Tuhan itu adalah qiyamuhu binafsi. Yakinnya bahwa Tuhan itu ada, beribadat sembahyangnya 5 waktu, bejakatnya, sampai di situ aja, sampai melihat nonton, melihatnya. Tapi hanya melihat lewat keyakinan berdasarkan informasi itu ilmu, berdasarkan ilmu tauhid.
Ada yang kada lalu lah, ada juga orang muslim tuh sekadar membaca syahadat ada sekedar katipigin banyak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di bawah lagi tuh ini orang mukmin kebanyakan yakin Allah itu ada. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua disebut dengan kelompok yang ainul yakin. Di atas keyakinan sudah sekedar informasi. Tapi di mananya tahu? Di perasaannya yakin mana Allah. Kapannya? Nah, berdoa menangisnya ya Allah aja. Menangisnya nanti titikan air mata ya Allah, tolong hamba ya Allah dalam hidup ini. Tolong hamba urusan hamba ya Allah. Nah, ini kelompok kedua sudah melihat Tuhan nih. Buktinya apa? Menangis. Kenapa jadi menangis? Mana ada manusia itu menangis? Mun kareda nang dituju. Iyalah. Bisa aja diikut ular bisa. Berarti menangis lawan ular. Ya kah? Diikut apa lagi? Diikut laki. Beginian lah. Menangis juga. Ya kalah gara-gara laki. Tercocok paku. Menangis. Ya kalah? Tapi bukan itu menangis. Ini menangis di hadapan Tuhan. Berdoa ya Allah, hai. Berat sekali ujian hambamu ini. Ujar bah. Oh my. Si Juleha kada mau jua. Ya Allah bapak lawan hamba nah. Tolong dekatakan hamba lawan Juleha. Wih, jangannya dekatakan lawan Allah kah? Menangis. Tapi nya sudah lawan Tuhan ini sudah pakai perasaan. Ya di atas yakin tuh. Di atas yakin enggak? Di atas yakin lawan Tuhan. Nang ketiga tingkatan para aulia Allah. Nah, kada pakai perasaan lagi sudah di atas perasaannya. Oh, ada lagi kayak itu menangis bisa menangis, kadang menangis sidin. Tapi sudah yang disebut dengan hakul yakin. Kayak apa hakul yakin itu? Karena ada laginya melihat alam semesta. Nang dilihatnya hanya Allah aja wajalah. Ada lagi. Nah itu ngali bandar tuh. Nang kedua itu kan ngali sudah. Cuma dicoba di rumah. Ya lah. Bila pindah tingkatan kedua itu aja, insya Allah rezeki akan datang kepada kita dari berbagai penjuru. Bila melihat lawan Tuhan. Nah, Jasidin di sini, Jars Ibnu Athaillah, engkau akan dicukupi oleh semesta ini. Allah memerintahkan kepadanya. Wahia mahabbatun ilaika. Alam semesta itu akan menjadi cinta kepadamu, tunduknya waqadimatul laka dan menjadi qadim itu pelayan engkau. Faija talabta minha say'an hasala. Bila engkau mencari semua itu dengan cara tadi itu melihat Allah, maka alam semesta ini akan mencari engkau, menghasilkan kepada engkau. Nah, kayak Pak, masya Allah. Wahija qulta li say'in kun, bahkan engkau hanya cukup berkata kun kepada alam semesta. Tingkat walilah kunnya kun payakun kana bi iznillahi ta'ala, dengan izin Allah terjadi. Wis aku hendak bisi mobil di sini. Nah, atau pada seberapa bisi mobil sini. Asalnya bersepeda aja sih din. Aku hendak merasa bisi mobil sih din. Nah itu dunia. Ya kelak. Tapi biasanya kada mau kayak itu. Kunnya itu jarang terjadi. Maksudnya kun itu jarang tak ucapakannya. Karena hatinya sudah dibimbing oleh Allah aja wajal. Amun kita nang jabana umum ini diberi Tuhan nang itu haroto. Hari ini juga aku bebini 4 dia. Langsung bebini 4. Ya kelak. Mbah, kisah Palu semalam hanya bebini. Hanya bebini. Apa jar Palu? Jakarta hawa aku jar. Bedulu pada kuitan jar. Ya kelak. Nah itu kun biiznillah walija kan ba'dul aulia. Inilah sebagian para aulia yaqulu lis samai amtari. Kadang aulia itu cukup melihat langit aja nya berkata dalam di hatinya nya berkata, turunakan penghujan ya Allah, pinaka marobana, kasihan petani nah. Kasihan petani. Roto uru ali langsung. Ya kah? Hujanlah hari. Masya Allah. Nah, pamatar maka turunlah hujan. Walirih demikian juga angin. Haba. Patuhibba.
dia menginginkan angin bertiup ke sebelah mana, maka dia dianugerahi Tuhan, angin pun mengikuti kehendaknya. Nah itu kun fayakunnya. Apa syaratnya kun fayakun? Syahidallah, bisa menyaksikan Allah. Apa yang disaksikan Allah itu? Nah tadi dari segi, kalau itu dari segi tingkatan yang disaksikan Allah itu mengapa? Pertama menyaksikan af'al Allah, ya lah. Yang kedua menyaksikan yang disebut dengan asma Allah, nama-nama Allah. Yang ketiga menyaksikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tuh, makanya ilmu itu dituntut. Kenapa? Ternyata lebih daripada 1000 rakaat lebih bagus daripada sembahyang. Nah, cuma sayangnya jakanya sembahyang kada syaratnya, kada usah sembayangan lagi kita, ya kah? No, cuma syaratnya sembahyang, maka dia akan menjadi lebih bagus daripada 1000 rakaat. Wis, kenapa jadi kayak itu? Salat itu sifat ubudiyah, kehambaan. Sedangkan ilmu itu sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah apa? Ilmu dah. Ilmun hayun sifat Allah, ilmun sifat Allah. Ya kalah. Nah, itu bedanya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ighfir lana binuri toha sayyidina